Episode 68, Pertemuan Tak Terduga. King sudah berumur 2 bulan lebih. Putra Kevin itu memang sangat cepat tanggap dan cerdas. Nana sang babysitter selalu setia menemaninya. King terlihat sudah mulai bisa tengkurap dengan lancar. Tentu saja itu membuat Mira dan Kevin sangat antusias. Sepertinya King sudah mengantuk. Ayo nak, mama tidurin dulu, ucap Mira menggendong putranya. Tapi King terlihat tidak mau dan memberontak. Akhirnya suster Nana yang mengambil alih dan menidurkan King. Sudahlah sayang, jangan bersedih. Mungkin King memberi kita kesempatan untuk membuatkan adik untuknya, ucap Kevin menyentuh bahu istrinya. Anak itu seperti bukan anakku saja, ucap Mira sendu. Siapa juga yang tidak bersedih sebagai seorang mama kalau anaknya malah dekat dengan orang lain. Padahal kenyataannya Mira selama ini selalu ada di sisi King. Memang dasarnya saja anak Kevin itu yang suka sama gadis remaja. Secara suster Nana memang terlihat cantik dan masih muda. Akhirnya Kevin mengajak Mira masuk ke dalam kamar dan melakukan kegiatan panas yang sudah lama tertunda itu. Mira dan Kevin baru saja menyelesaikan kegiatan ranjangnya. Masih dalam keadaan berpelukan, tiba-tiba ada sebuah panggilan di ponsel Kevin. Siapa yang telepon malam-malam begini? Kerutu Kevin. Kenapa nggak diangkat? Tanya Mira saat melihat suaminya itu malah asik memeluk tubuhnya erat. Biarin aja, paling juga dari jam 1 siapa? Jawab Kevin memegang berlian kesukaannya dan meremasnya lembut, membuat Mira menahan nafasnya. Tentu saja agak nyeri karena berlian Mira penuh dengan asi punya King. Sayang, ya dulu siapa yang nelfon? Siapa tahu penting, seru Mira berusaha mengkondisikan tangan suaminya itu. Aku makin suka dengan ini, terlihat lebih besar dan mantap, ucap Kevin yang memang tidak pernah bosan dengan tubuh istrinya. Dasar Kevin, gak tahu apa kalau ibu menyusui itu pasti terlihat lebih besar dan berisi. Stop Kevin, angkat dulu nggak? Awas saja, aku nggak bakalan mau disentuh lagi, seru Mira membuat Kevin akhirnya menurut. Tentu saja dia tidak akan kuat kalau tidak menyentuh tubuh Mira barang sehari saja. Kevin dengan malas bangkit dari posisi nyamannya. Dia mengambil ponselnya yang tergeletak di nakas dan melihat siapa yang sedang menelepon. Kenzo, ucap King menatap istrinya. Angkatlah. Kevin menggeser tanda hijau untuk mengangkat teleponnya. Halo tuan, maaf telah mengganggumu malam-malam begini. Aku hanya ingin mengabari bahwa Lindsay telah melahirkan, jadi aku minta waktu liburku diundur lagi, ucap Kenzo di seberang telepon. Lindsay sudah melahirkan, jadi kalian bulan madu plus lahiran di sana? Tanya Kevin. Mira yang mendengar bahwa Lindsay telah melahirkan itu menjadi antusias. Anaknya cewek apa cowok? Tanya Mira. Ngomong-ngomong, istriku sangat penasaran dengan jenis kelamin anak kalian, tanya Kevin. Anakku laki-laki tuan, jawab Kenzo. Apa? Laki-laki? Aku kira perempuan, ucap Mira sendu. Sebenarnya Mira sangat ingin kalau anak Kenzo dan Lindsay perempuan, karena dia telah berniat menjodohkannya dengan King. Baiklah, kamu boleh menambah liburanmu seminggu lagi, dan mungkin aku akan menjenguk Lindsay bersama istriku, ucap Kevin. Kemudian Kenzo mengakhiri panggilannya. Padahal aku begitu menginginkan kalau anak Kenzo itu perempuan, ucap Mira. Ya mau bagaimana lagi sayang, itu memang sudah takdirnya, jawab Kevin merebahkan tubuhnya di samping sang istri. Ya mungkin jodoh King bukan anak Kenzo dan Lindsay, jawab Lindsay memeluk tubuh kepala suaminya. Keesokan harinya, Ines terlihat antusias dengan kelahiran keponakannya itu. Saat ini baby Kenzo masih berada di dalam box bayi. Nenek Rose datang bersama sopirnya yang tidak lain adalah suami Amrita. Sang nenek tidak kalah antusias. Baby boy, lucu sekali, ucap Ines. Aduh, gantengnya cucu grandma. Selamat ya Lindsay,
Akhirnya kamu melahirkan dengan mudah tanpa ada operasi, ucap Nenek Rose menatap cucu menantunya itu. Lindsay dan Kenzo saling berpandangan dan tersenyum bahagia. Lega sudah perasaan Lindsay. Dia tidak menyangka akan melahirkan lebih cepat dari perkiraan hari lahir. Sang baby yang berjenis kelamin laki-laki itu terlihat begitu tampan dengan rambut berwarna coklat keemasan, persis seperti rambut punya Nenek Rose. Aku mau membeli makanan dulu ya. Tadi belum sempat menyiapkan sarapan karena antusiasnya mendengar Lindsay yang sudah mau melahirkan. Ucap Ines pamit untuk pergi mencari makan di luar. Pada saat dia akan menuju pintu keluar, tiba-tiba Ines melihat Roy yang sedang menggendong Elvina masuk ke ruang ICU. Ines hanya memandang sekilas, kemudian dia berlalu pergi meninggalkan rumah sakit untuk mencari restoran terdekat. Ines sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia harus bisa move on dan membuka lembaran baru di hidupnya. Setelah mengetahui bahwa Lindsay telah melahirkan, Ines memutuskan untuk menunda keberangkatannya ke Kanada. Pada saat Ines sudah sampai di sebuah restoran, dia memutuskan membeli sarapan untuknya dan orang-orang yang berada di kamar rawat Lindsay. Sepertinya ini saja sudah cukup, kumam Ines. Gadis itu segera membayar dan pergi dari restoran itu. Ines hanya berjalan kaki karena letak restoran itu tidak jauh dari rumah sakit. Mungkin memang restoran itu diperuntukkan untuk para orang yang sedang berada di rumah sakit. Nona, tunggu. Hei, Nona berbaju pink. Tunggu sebentar. Tiba-tiba ada seseorang memanggil Ines dengan menyebutkan warna bajunya. Ines yang merasa memakai baju pink pun sontak berhenti. Gadis itu berbalik dan melihat seorang pria yang memakai jubah putih terlihat melambaikan tangannya. Pria itu tampak memperlihatkan deretan gigi putihnya dan berjalan ke arah Ines. Kamu Ines kan? Tanya pria yang berposisi sebagai dokter tersebut. Ines menatap mata pria yang seperti tidak asing itu. Ray? Apa kamu Raymond? Tanya Ines memicingkan matanya. Hahaha, jadi benar aku tidak salah lihat. Sudah lama sekali ya. Ucap Raymond tergelak. Ines begitu senang bisa bertemu kembali dengan teman masa kecilnya. Gadis itu menitikkan air matanya haru. Raymond yang melihat Ines menangis kemudian menarik tubuh gadis itu ke dalam pelukannya. Hai gadis bodoh, kenapa menangis? Tanya Ray mengusap pucuk rambut Ines. Aku tidak mengira bahwa kita akan bertemu kembali. Aku sangat senang. Ucap Ines melepaskan pelukannya dan menghapus air mata itu. Awalnya aku juga tidak menyangka bisa ditugaskan di kota Vermont. Jadi aku memutuskan untuk bekerja di rumah sakit ini. Jawab Raymond mengajak rambut Ines. Gadis kecil yang dulu suka bermain dengannya kini telah menjadi gadis yang cantik. Ray, hentikan. Rambutku bisa rusak. Seru Ines. Ini kartu nama dan di situ ada nomor teleponku. Aku harap kamu bisa menghubungiku. Aku ingin banyak bercerita denganmu Ines, tapi sekarang aku banyak tugas. Selamat tinggal. Ucap Ray sambil memberikan sebuah kartu nama. Ines mengambil kartu nama itu dengan tersenyum. Raymond melambaikan tangannya dan pergi dari hadapan gadis itu. Baiklah, kalau aku tidak lupa ya. Seru Ines. Dia tidak sadar bahwa dari tadi ada sepasang mata yang memandangnya dengan tangan yang sudah terkepal. Troy tidak menyangka akan melihat Ines di peluk pria lain. Ada rasa tidak terima dan cemburu menguasai hatinya. Maaf Tuan Troy, apa Anda suaminya Nona Elvina? Tanya seorang dokter yang baru saja keluar dari dalam ruang ICU. Ya dok, bagaimana kondisinya? Tanya Troy. Kami sudah melakukan yang terbaik Tuan, tapi sangat disayangkan bahwa bayi yang ada di kandungan Nona Mira tidak bisa ditolong. Ucap sang dokter. Troy sedikit terkejut mendengar berita itu. Ada rasa kehilangan sang buah hati, tapi ada sedikit rasa lega di sudut hatinya. Maaf Tuan, saya permisi dulu. Ucap dokter itu berlalu dari hadapan Troy. Sepertinya tidak usah menunggu Elvina melahirkan dan memutuskannya, baru kembali bertemu Ines. Tapi saat ini juga aku bisa kembali ke sisimu. Bagian Troy tersenyum dalam hati. Bersambung.